Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita menjalankan puasa sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, pernahkah kita merenungkan? Pernahkah terbesit dalam benak kita? Apakah puasa kita sudah berkualitas? Apakah puasa kita sudah pasti memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, "Rubba shaimin hadzuhu min siyamihi." Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari apa yang dia lakukan. Dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali alju, yaitu rasa lapar, wal atos, dan juga dahaga saja. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebuah kabar yang membuat sedih hati kita manakala kita sudah berpuasa satu hari, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Akan tetapi ternyata puasa kita itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam puasa kita itu kita terjatuh, kita terlalaikan melakukan amalan-amalan, melakukan kegiatan-kegiatan, mungkin dari sisi perkataan maupun perbuatan, yang sehingga apa? Nilai puasa kita itu menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang harusnya kita tahu supaya kita bisa menghindari perkara ini. Karena perkara ini menjadikan puasa kita menjadi sia-sia. Apa itu? Yaitu yang pertama, berkata dusta atau berkata azur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada qaula zur." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan azur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amala bihi, malah dia mengamalkannya, dari lisannya itu keluar kata-kata dusta, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak butuh dari rasa lapar dan juga dari rasa dahaga yang telah dia kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lisan ini harus kita jaga dengan baik-baik. Jangan sampai kita berkata dusta. Jangan sampai kita berkata azur, dusta tadi. Karena azur, dusta itu adalah perbuatan keji. Yang perbuatan keji akan dimintai konsekuensinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbuatan yang kedua yang menjadikan puasa kita sia-sia adalah perkataan lagwu dan juga rafats. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasyarab." Puasa bukanlah hanya menahan makan dan bukan juga hanya menahan minum saja. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas siyamu minal lagwi warrafats." Bahwa sesungguhnya puasa itu adalah menahan dari lagwun. Lagwun itu adalah perkataan yang sia-sia. Dan juga rafat. Rafat itu perkataan keji, perkataan kotor, perkataan-perkataan yang, mohon maaf, porno seperti itu. Karena apa? Karena ini adalah perkataan-perkataan yang menjadikan puasa kita sia-sia. Tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dapatkan adalah haus, yang kita dapatkan hanya dahaga. Padahal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berharap puasa kita berbobot dan juga menjadikan kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang ketiga, yang menjadikan puasa kita sia-sia adalah di tengah puasa atau bagi seorang yang menjalankan puasa, dia pun juga menjalankan maksiat. Bahasa orang di antara kita adalah ibadahnya jalan, maksiatnya jalan gitu ya. Sehingga apa? Maksiat yang dia kerjakan, maksiat yang dia lakukan itu membuat puasanya tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang bagus dari Jabir bin Abdullah, yaitu beliau menyampaikan fatwa yang sangat bagus yang bisa seharusnya menjadi perenungan bagi kita semuanya, yaitu seandainya kamu berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu turut berpuasa. Berpuasa dari apa? Berpuasa dari berkata dusta, dari perkara dusta, dan juga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hendaklah menjauhi dari menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu itu hal yang sama saja dengan hari-hari yang lainnya. Puasa dan tidak puasa sama saja. Padahal kita berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala puasa ini nanti bisa menjadikan salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin terhadap puasa ini supaya apa? Puasa diizinkan untuk memberi syafaat kepada kita sebagai orang yang berpuasa. Makanya sekali lagi saya mengajak kepada kaum muslimin semuanya, mari kita benahi puasa kita. Mari kita senantiasa merenungkan puasa kita ini sudah sesuai dengan teladan yang Rasulullah SAW ajarkan dan juga sudah sesuai dengan Allah perintahkan atau belum. Maka mari kita senantiasa memperbaiki setiap harinya dan juga membenahi, menjauhi dari hal-hal yang tadi kita sebutkan supaya puasa kita tidak bernilai sia-sia. Dan saya ikut berdoa semoga kita semuanya, puasa kita semuanya menjadikan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimasukkan surga melalui pintu khusus, pintu yang Allah berikan khusus untuk orang yang menjalankan puasa, yaitu pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.